Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast UM Sumatera Barat bersama saya Lorena Mutiara. Hari ini kita akan membahas perbincangan hangat dalam lingkungan Muhammadiyah. Salah satunya yang baru saja di launching yakni kalender Hijriah Global Tunggal. Dengan pembicara hari ini dihadirkan yakni Bapak Firdaus MHI dan Bapak Dr. Mursal MAG. Bapak Firdaus merupakan dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan Bapak Mursal juga dosen serta anggota Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Halo Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, di tengah dinamika global saat ini, lahirlah sebuah gagasan yakni kalender Hijriah Global Tunggal. Namun kita sebelumnya belum pernah tahu apa sih sebenarnya kalender Hijriah Global Tunggal. Maka bersama Bapak Dr. Firdaus, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang kalender Hijriah Global Tunggal atau yang biasa kita singkat dengan KHGT. Nah, Bapak, KHGT ini kan seperti terdengarnya terobosan yang begitu besar. Bisa dijelaskan secara sederhana apa itu KHGT ini sebenarnya, Pak? Ya, baik. Kalender Hijriah Global Tunggal adalah perhitungan yang tujuannya itu penanggalan hijrah. Penanggalan kalender Hijriah itu 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia. Sehingga diharapkan tidak ada perbedaan penanggalan 1 Muharram di Indonesia berbeda dengan Arab Saudi. Harinya itu kan belum 1 hari 1 tanggal, tapi yang sangat populer itu kan di masuknya Ramadan untuk puasa pertama dan berhari raya Idul Fitri, bagaimana hari dan tanggalnya itu sama, tidak ada perbedaan. Karena gagasannya ini dibangun berdasarkan Al-Quran. Bumi kalau dia mengelilingi matahari itu tuntas, itu menghasilkan setahun samsiah. Yeah. Alhamdulillah itu sudah 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia. Tapi kan selama ini kalender Hijriah ternyata belum 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia. Ada yang kemarinnya misalnya Idul Fitri 1447 di Indonesia secara nasional sama, tapi Arab Saudi duluan 1 hari. Waktu itu kan Arab Saudi Idul Fitrinya hari Ahad tanggal 30 Maret, sedangkan Indonesia besoknya Senin tanggal 31 Maret. Berarti duluan Arab Saudi, padahal dari segi waktu Indonesia bagian barat kan duluan 4 jam. Yeah. Nah, jadi di sini terlihat belum 1 hari 1 tanggal karena Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih memakai sistem kalender Hijriah dengan perhitungan hisab hakiki wujudul hilal, tapi skopnya nasional wilayah hukum. Nah, sekarang tidak. Jadi kata Tia tadi itu sudah diluncurkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni di akhir bulan Zulhijjah, karena besoknya tanggal 1 ya, waktu itu 1 Muharram. Jadi kalender Hijriah Global Tunggal ini ya, itu dia tunggalnya bagaimana? 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia. Nah, itu logikanya bagaimana? Bulan yang mengelilingi bumi itu 1 kali bulan ini mengelilingi bumi memakai waktu 29,5 hari rata-rata. Dalam 12 kali bulan mengelilingi bumi, itulah hasil dari perhitungan setahun Hijriah dari 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah. Jadi karena bulan ini 1, maka hitungnya juga 1. Jangan ada pula perbedaan. Ternyata dalam kajiannya, pengujian secara ilmiah sudah bisa diwujudkan kalender Hijriah Global Tunggal ini.
Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang melatar belakangi dari gagasan kalender Hijriah Global Tunggal? Dan kenapa sih umat Islam ini perlu satu kalender global saja gitu? Oh ya, eh, mengantisipasi dan menyahuti. Bisa nggak umat Islam bersatu dalam penanggalan hari-hari besar Islam, terutama hari raya, tentu juga berpuasa. Jawabannya bisa sama. Jadi skopnya itu tidak nasional. Kan tahun-tahun sebelumnya itu bagaimana di Indonesia ini sama. Itu skopnya wilayatul hukmi. Terus bagaimana kalau masih berbeda dengan negara lain pada bulannya satu. Belajar kepada kalender Masehi, satu hari satu tanggal, seluruh dunia bisa. Mataharinya satu, yang satu matahari itu kan untuk seluruh dunia. Sedangkan hitungan Hijriah ini kan bulannya juga satu, mestinya hitungannya juga sama untuk seluruh dunia. Nanti mencocokkan jam atau hari belahan dunia, terjadi siang malam itu kan tidak sama. Kemudian secara global itu, misalnya dari PBB, kan anggota PBB itu kan banyak juga dari negara Islam. Nanti sidangnya harus dicocokkan juga. Jangan nanti berbenturan dengan hari-hari besar Islam. Misalnya kalau umat Islam Amerika dengan Tokyo atau dengan Arab Saudi sendiri, entah Mesir, tidak sama. Jadi bagaimana dari PBB, mana yang dipakai, jadi harus sama. Jadi nanti kalau sama itu, di kebijakan dari PBB untuk kegiatan yang sifatnya global itu bisa disesuaikan. Jangan ada nanti berbenturan dengan agenda kegiatan keagamaan. Nah, misalnya untuk Islam kan ada hari-harinya seperti berpuasa dan berhari raya itu. Nah, ini urgennya kehadiran kalender Hijriah Global Tunggal ini. Jadi memastikan ya Pak satu tanggal untuk seluruh dunia gitu. Nah, terkait akurasinya nih Pak, bagaimana sih kalender Hijriah Global Tunggal ini memastikan valid penanggalannya untuk secara astronomi maupun secara syariah? Mungkin nanti secara syariah Bapak Dr. Mursal nanti. Firman Allah surat Ar-Rahman ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi bihusban dimaknai perhitungan yang amat teliti. Jadi akurasinya itu jelas. Bulan itu tidak pernah lambat jalannya, tidak pula lebih cepat. Begitu pula bumi, dia berputar dari barat ke timur, sehingga terlihat matahari terbit di timur terbenam di barat. Padahal kan bumi yang berputar dari barat ke timur. Sembari bulan pun juga mengelilingi bumi. Jadi itu sudah dihitung. Makanya melalui metode perhitungan atau hisab itu pasti bisa ditetapkan. Allah memberi isyarat bagaimana akurasinya itu bisa dibuktikan jauh sebelum jatuhnya hari apa yang kita inginkan. Wukuf di Arafah kan tanggal 9 Zulhijjah. Jauh hari sudah bisa diketahui. Kapan beridul fitri tahun depan, tahun berikutnya, jauh-jauh hari sudah bisa diketahui. Isyarat ini bisa ditangkap di dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Nah, makanya bisa dulu dan sampai sekarang agaknya masih ada mungkin caranya berbeda. Dulu dari kantor, dari perusahaan dapat buku agenda kerja. Misalnya 2024, sudah ada kalender 5 tahun ke depan di dalamnya. Kok bisa? Memang Allah beritahu, kamu bisa menentukan perhitungan selanjutnya dari tahun ke tahun. Begitu akurasinya. Yang penting bagaimana menerima kehadiran kalender Hijriah Global Tunggal ini. Alhamdulillah
itu ya banyak kalau dilihat bagaimana ada dukungan dari negara-negara lain. Saya terima informasi dari Profesor Susiknan Azhari, guru besar di bidang ini, dan juga dia pimpinan pusat di bidang ini, kirim tulisan dan itu juga sudah dipublish. Ternyata banyak sekali dukungan-dukungan menerima dan mensupport kehadiran kalender Hijriah Global Tunggal itu. Jadi intinya adalah kita sambut gembira, sudah ada yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Untuk menjawab pertanyaan, bisa nggak bersatu dalam penanggalan hitungan kalender Islam, kalender Hijriah ini? Jawabannya ternyata bisa. Kan sudah diluncurkan di Jogja ya sebulanan yang lalu ya, itu sebagai tanda bisa. Nanti bagaimana diskusi-diskusi ke depannya itu kan bisa kita bincangkan pula. Ya. Kemudian Pak, untuk KHGT yang sudah diluncurkan ini apakah sudah bersifat final atau masih ada revisi ke depannya? Final, buktinya final, saya waktu itu dengan Pak Mursal hadir, saya sebagai ketua Komisi A yang membidangi kalender Hijriah Global Tunggal waktu itu ya, 2024 di Pekajengan Pekalongan, diputuskan bahwa kalender Hijriah Global Tunggal benar-benar diwujudkan. Sudah itu dikaji, namanya ditanfis, sudah ditanfis, artinya apa kekurangan-kekurangan dan masukan-masukan kan selalu saja ada. Walaupun demikian nanti kalau ada pula masukan, ada yang harus diperbaiki, itu sifatnya terbuka. Karena membangun peradaban itu butuh waktu, tapi yang jelas ini sudah dikaji dari tingkat lokal, regional, nasional berulang kali, dan juga pertemuan-pertemuan dengan tingkat internasional pun juga berulang kali. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada di Maroko, ada di Turki, saya tidak hafal juga. Di Indonesia saja sudah beberapa kali itu. Bahkan waktu Pak Wakil Presiden waktu itu Pak Yusuf Kala juga sudah pernah dibahas. Yang terakhir itu ya 2024 dan 2025. Saya hadir juga yang 2025 dalam mengawal kalender Hijriah Global Tunggal ini. Kemudian Pak, ada nggak Pak di bawah kalendernya saat ini dan bisa diperlihatkan? Oh iya, Tia pintar sekali. Nah ini untuk pemirsa, inilah contoh kalender Hijriah Global Tunggal gitu ya. Iya. Nah, jadi memang ada angka Arabnya itu, ini angka Latinnya, ini Muharram, ya Muharram, ini Safar. Sekarang kita masih berada di bulan Safar, jadi tampilannya seperti ini. Jadi ini walaupun dia diluncurkan di Indonesia, tapi sudah bisa menjadi pegangan untuk seluruh belahan dunia. Ya, jadi belahan dunia bisa jadi pakai ya Pak? Jadi apa? Kalender Hijrah Global Tunggal. Jadi disingkat dengan KHGT. Nah pemirsa, jadi KHGT atau kalender Hijriah Global Tunggal ini bukan sekedar penanggalan. Ia lahir dari proses ijtihad kolektif yang melibatkan majelis tarjih maupun tajdid. Nah, di segmen selanjutnya kita akan langsung berbincang dengan Bapak Mursal MAG. Beliau merupakan dosen di Fakultas Agama Islam UM Sumatera Barat yang juga anggota dari majelis tarjih, yang juga ketua dari majelis tarjih pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah, Bapak sebagai majelis tarjih maupun tajdid nih, kan punya peran penting dalam peluncuran KHGT ini. Bisa diceritakan bagaimana prosedurnya Pak, prosesnya di PWM terutama? Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan prosesnya ini, sebenarnya kalau di Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, karena majelis ini adalah subordinasi dari Majelis Tarjih Pusat, kita tinggal
mengikuti saja, karena dari pusat sudah diinstruksikan untuk digunakan, maka kita secara kooperatif mengikuti itu. Dan kita waktu itu di kampus launchingnya itu kita buat acara supaya masyarakat bisa menyaksikan dan merasakan bagaimana pentingnya KHGT ini seperti yang disampaikan oleh Ade tadi. Nah, memang secara produk KGHT ini adalah produk dari Majelis Tarjih. Nah, Majelis Tarjih itu kan ada 3 fungsi. Yang pertama adalah menyampaikan kajian-kajian dan kemudian melahirkan produk-produk baik keputusan maupun fatwa. Lahirlah kalau di Indonesia itu sebagai produk Majelis Tarjih ada namanya fikih air, fikih kebencanaan, itu dari produk itu. Kemudian juga menghadirkan dan melahirkan kader-kader ulama. Dan yang terakhir itu memberikan fatwa. Nah, fatwa ini adalah sebuah penampilan hukum antara cita dan keadaan masyarakat. Nah, ini agak panjang apanya, tapi kalau bahasa Pak Ade itu maksud syariah namanya. Kira-kira hukum ini muncul dengan kondisi-kondisi tertentu, kemampuan-kemampuan tertentu, maka dia akan melahirkan sebuah fatwa dan dia bisa sampai kepada putusan nanti. Nah, kenapa KHGT ini penting? Karena ini salah satu implementasi dari metode atau manhaj yang digunakan Muhammadiyah untuk memahami ajaran Islam itu. Salah satunya adalah yang disebut dengan pendekatan burhani. Kalau bayani ada teksnya, kita amalkan itu. Tapi kalau dia domainnya burhani, dia akan terus berkembang. Nah, karena ilmu pengetahuan itu nanti akan melahirkan bentuk-bentuk pemahaman baru dan dia akan sekaligus memberikan perubahan terhadap apa yang sudah mapan selama ini. Nah, kalau saya contohkan misalnya tapi ini logikanya. Sebelum keluarnya fatwa Majelis Ulama yang didasarkan pada pengetahuan, janin di dalam kandungan itu dianggap hidup setelah 120 hari, itu dulu boleh menggugurkan kandungan. Pokoknya sebelum 120 hari boleh karena dianggap belum bernyawa. Tapi ketika diintegrasikan dengan ilmu biologi, ternyata begitu terjadi pembuahan, salah satu indikator sesuatu itu hidup, dia berkembang. Nah, muncullah kesimpulan berarti setelah terjadi pembuahan, janin itu atau embrio itu dia sudah hidup, nggak boleh digugurkan lagi. Nah, itu kan dari integrasi ilmu pengetahuan, maka KHGT ini pun sebenarnya produk dari itu. Nah, kenapa kita menggunakan? Karena memang untuk bisa dipastikan bahwa subuh itu sudah masuk misalnya, kan harus dihitung. Tanggal itu bisa dihitung. Dan Allah pun sebenarnya memberikan tawaran kepada kita, ya banyak produk-produk hukum itu akan bisa nanti dijelaskan secara logis. Sehingga nanti, oh iya. Nah, kalau sudah dengan ilmu pengetahuan, dengan angka-angka, dengan rumus-rumus, dia memang sulit membantahnya. Kebenaran itu seperti itu. Maka kan dia bersifat pasti dia. Matahari yang disebut Pak Dr. Firdaus tadi itu, dia memang kan tersistem dia itu. Maka dengan menggunakan hitung-hitungan tadi, dia lebih mudah dijelaskan. Maka di Quran pun kan dibubuh kita menggunakan itu. Kita ini akan derajatnya akan terangkat, kemudian kita terhormat, harus dipadukan, tidak cukup beriman saja, tapi juga harus berilmu pengetahuan, kan begitu. Iya. Nah, kalau kita kembali kepada yang sudah secara konvensional digunakan mungkin segala macam, maka dengan rumus ini dan produknya adalah KHGT ini, itu sebenarnya
sangat sesuai dia. Nah, karena bisa dijelaskan. Nah, maka dia bermetamorfosis nanti pemahaman itu. Dulu juga sholat zuhur ya lihat matahari dulu ya kan. Oh, bayang-bayang benda sudah condong udah masuk zuhur. Kan sekarang nggak tinggal lihat kalender ya kan. Nanti asar ukur tegakkan benda. Kemudian lihat yang bayangnya sudah lebih panjang dari bendanya. Oh berarti asar sudah masuk. Sekarang kan sudah ditinggalkan. Bermetamorfosis karena ilmu pengetahuan membantu untuk menemukan sebuah kebenaran dengan pendekatan logika. Maka ini termasuk adalah menggunakan ilmu pengetahuan untuk merumuskan sebuah kebenaran. Tapi memang tidak mudah. Nah di Quran pun Allah menggunakan kata-kata sholat itu 83 kali, tapi berpikir sebanyak 173 kali. Jadi orang yang sholat tidak berpikir itu berbahaya, sama bahaya dengan orang berpikir tidak sholat gitu tuh. Nah, ini adalah salah satu implementasi kita beribadah juga mengkombinasikan dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat ilmu pengetahuan. Jadi sangat strategis dan sangat urgen menurut saya. Sangat strategis ya Pak. Kemudian bagaimana sih menurut Bapak KHGT ini dapat memperkuat ukhuwah umat Islam secara global? Ya kan ketika apa yang sampaikan Pak Dr. Firdaus tadi, kita sama-sama misalnya, kan memang kan ego sentral itu menjadi sebuah tantangan dalam merajut persaudaraan itu. Memang ini ya kembali kepada kesadaran apakah kita mempertahankan sesuatu mungkin yang memang itu keyakinan kita itu memang sah-sah saja, tapi pendekatannya kan kita tadi itu kepastian itu karena dia berbuah sebuah fenomena alam, maka kepastiannya itu lebih mudah dengan menggunakan angka-angka tadi. Pesawat terbang itu bisa terbang ketinggian tertentu dan dia aman kan juga melalui hitung-hitungan ya kan, hitung-hitungan itu. Jadi andaikan ini bisa sebenarnya diterima, seperti kita menerima penanggalan miladiah sekarang misalnya, kemanapun kita sekarang adalah tanggal 12 Agustus ya kan, memang ritmenya berbeda ya kan. Di kita sudah sekarang jam 2, tapi di Amerika mungkin belum ya kan, kita lebih dulu, tapi kan ritmenya itu sebenarnya sangat masuk akal. Maka ketika ini kita pahami sebagai sebuah kebenaran, walaupun dia bersifat opsi tapi lebih mudah dijelaskan, itu otomatis nanti kita akan semakin kompak ya kan. Jadi dia menjadi alat pemersatu. Kan betapa indahnya misalnya kita di sini puasanya sama-sama, lebarannya sama-sama, karena sudah disatukan oleh kalender ini kan. Walaupun perbedaan itu indah, tapi kalau bisa bersatu kan itu sesuatu yang memang bisa bersatu kan lebih indah dia. Tidak ada lagi nanti pertanyaan, kok umat Islam begini ya, kok beda-beda, ada kan semakin bagus gitu. Kemudian nih Pak, terkait masih banyak nih masyarakat yang belum tahu maupun belum yakin dengan KHGT. Bagaimana sih Bapak menyikapi hal ini? Ya, memang sesuatu yang baik dan benar itu kan tidak gampang sebenarnya diterima. Ya butuh proses seperti yang sampaikan Pak Dr. Firdaus. Maka di Muhammadiyah kan itu sebagai menjadi program untuk sosialisasi ke masyarakat, bagaimana disampaikan sekali, 2 kali, itu lama-lama nanti ya akan berkesan ya kan. Maka ini momen ini adalah bagian dari sosialisasi, bagaimana nanti kita publish dengan menggunakan media, itu masyarakat menjadi lebih paham dan mudah-mudahan bisa mengikuti. Jika ada nih Pak perbedaan pendapat di masyarakat, pastinya masyarakat ini banyak perbedaan pendapatnya, cara pikir, pola pikirnya kan Pak. Bagaimana sih menyikapi hal tersebut agar tetap berada dalam koridor yang ukhuwah gitu? Oh ya nanti ditambah sama Pak De nanti. Perbedaan itu memang tidak bisa dihindari, apalagi dia masalah-masalah yang sifatnya
pemikiran, ya kan. Sedang yang pasti-pasti saja kan kadang masih beda pendapat, tapi bagaimanapun ya kita tetap bisa memaklumi itu dan menghargai, tetapi kita tentu terus sosialisasikan. Jangankan KHGT kan, Nabi saja itu menyampaikan sebuah informasi yang sudah benar itu ditentang orang dan butuh berpuluh-puluh tahun untuk menyampaikan pesan kebenaran itu. Jadi kita tentu tetap semangat dan terus berupaya. Mungkin bisa ditambah Pak. Kemudian ada tambahan nggak dari Bapak kira-kira? Jadi kalau terjadi perbedaan, jangankan mewujudkan global, untuk nasional saja terjadi perbedaan. Tapi nanti warga akan merasakan dalam perjalanan waktu, itu bisa dibuktikan malam purnama. Malam purnama, oh sekarang malam purnama. Terus itu bisa berlaku surut. Mana yang benar tanggal satunya, yang menetapkan hari ini atau hari esok. Ternyata yang hari ini dihitung pas malam purnamanya. Ternyata yang menyatakan hari esok, ternyata enggak. Nah, itu orang akan bisa menilai. Ada pembuktian dengan malam purnama. Nah, dalam perhitungan waktu sedemikian itu, oh ternyata terbukti ya, apa yang digagas oleh kalender Hijriah Global Tunggal itu terbukti adanya. Jadi memang kita butuh waktu mungkin puluhan tahun. Sebab hari terjadi gerhana bulan, gerhana matahari kan ada perbedaan. Itu diketahui secara detail, belahan bumi mana saja yang dilalui, kapan mulainya, kapan totalnya, kapan berakhirnya, itu bisa diketahui sampai kepada detiknya. Itu sebenarnya lebih sulit. Yang sulit saja bisa untuk diketahui oleh dunia tanpa ada perbedaan, apalagi yang sifatnya ini bulanan. Jadi setiap tanggal 1 itu ya kaji yang lebih mudah lagi sebenarnya. Karena bulan itu nyata, kan bulan itu ya malam pertama dia kecil, besok lebih besar, lebih tinggi, lebih besar, lebih tinggi, nanti sampai malam purnama. Jadi ini isyarat untuk bersatunya itu lebih mudah ketimbang sebenarnya penanggalan Masehi. Tapi karena Masehi ini sudah duluan dibangun, perjalanannya ini juga menuju satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, mewujudkan kalender Masehi ini kan puluhan tahun juga. Nah, kalender Hijriah Global Tunggal ini ya juga mudah-mudahan tidak selama proses kalender Masehi dahulunya ya. Nah, jadi keyakinan ini ya harus kita yang penting nanti kalaupun ada perbedaan kita akan saling menghormati, tidak boleh memaksakan harus cocok dengan KHGT. Kalau masih ada berbeda, nanti biarlah diskusi berjalan, pembuktian ilmiah. Nanti Allah Maha Kuasa yang Maha Luas ilmunya, sedikit demi sedikit kan dibentangkan. Nah, saya kira seperti itu. Terakhir nih Pak, bagaimana sih masyarakat umum mendapatkan KHGT ini? Oh ya, sesungguhnya untuk Indonesia kan di Jogja ya, ternyata memang persediaan yang secara fisik ini sudah habis, tapi aplikasinya ada, dapatkan saja aplikasi KHGT, nanti media bekerja akan menampilkan itu. Baiklah pemirsa, begitu gagasan yang sudah kita dapatkan baik dari Bapak Firdaus maupun dari Bapak Mursal. Semoga pembahasan tentang KHGT ini bermanfaat bagi seluruh umat Islam baik nasional maupun global pastinya ya Pak. Sekian podcast kita hari ini, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.